Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin wa bi sanadihi faqala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du fayaqulu ahdarul wara Abu Hamid Abdurrahman Siddiq bin Muhammad Afif bin Mahmud Al-Banjari afa anhu wa an walidayhi wa an jami'il muslimin rabbahul barik. Wa aqulu 'alallahi tawakkaltu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Menyambung mutalah kita sifat 20, yaitu yang ketujuh di dalam kitab Aqaidul Iman karangan Syekh Abdurrahman Siddiq bin Muhammad Afif radhiyallahu anhu. Yang ketujuh, sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kudrat. Maknanya kuasa Allah ta'ala. Kudrat itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya kuasa. Siapa yang kuasa? Allah ta'ala yang kuasa. Mustahil iya Allah lemah. Jadi kudrat ini maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala kuasa, wajib Allah Subhanahu wa ta'ala kuasa, mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala lemah lawanannya. Dapat kita makna paham kudrat. Dapat kita paham, cuman belum sempurna apa makna kuasa itu. Lalu Tuan Guru mendatangkan ta'arif. Tuan Guru makna kudrat itu ialah, yaitu ia sifatun wujudiyatun qaimatun bizatihi ta'ala yata'atta biha ijadu kulli mumkinin wa i'damuhu ala wifqil iradat. Yaitu sifat. Jadi kudrat itu sifat, lain zat tapi sifat. Sifatnya itu berdiri dengan zat Allah ta'ala. Artinya sifat kudrat itu ada pada zat Allah ta'ala, berdiri dengan zat Allah ta'ala, maknanya adalah tetap pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap ada zat pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat kudrat itu selama-lamanya. Kenapa? Sebab karena sifat itu juga adanya, sifat Allah ta'ala itu adanya kada permulaan, adanya tidak berkesudahan, adanya kada permulaan, adanya tidak berkesudahan, adanya bersalahan bagi segala nama huru juga, adanya sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu juga bersalahan bagi segala sifat yang baharu. Jadi sifatnya itu ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada pada zat yang lain. Artinya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang kuasa. Adapun kita lawanannya yaitu lemah. Jadi kudrat itu sifat yang mewujudnya. Sifat yang mewujud itu apa? Mana mewujud? Sifat yang mewujud itu adalah sifat yang terbukti adanya, yang sah dipandang oleh mata adanya. Mana buktinya? Nih, langit lawan bumi, barang dan ada yang ada di antara keduanya, kita dan makhluk dan lain-lainnya itu adalah menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala kuasa. Jadi nang bukti Allah Subhanahu wa ta'ala kuasa adanya langit dan bumi dan barang dan di antara keduanya itu tadi. Kuasa Tuhan menjadikan. Jadi dengan kudratnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala mengadakan tiap-tiap mungkin dan meniadakan akan dia tiap-tiap mungkin atas mupakati iradat. Jadi apa makna mupakati iradat itu? Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sesuatu itu bersesuaian dengan iradat. Iradat Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki langit di atas. Mupakat pekerjaan Allah Subhanahu kudrat menjadikan langit di atas.
Allah Subhanahu wa taala menghendaki bumi di bawah hendaknya. Mufakat dengan iradat si kudrat tadi menjadikan bumi di bawah. Itu ngarannya mufakat. Adapun yang kada mufakat umpama yang kada mufakat atau dikehendaki langit di atas, tak jadi dikehendaki langit di atas, tak jadi di bumi di bawah. Nah, ini kada mufakat. Dikehendaki maulah banyu yang terjadi buah umpama. Nah, itu kada mufakat. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu perbuatannya mufakat dengan iradat. Apa yang dikehendaki Allah taala itulah yang jadi. Allah Subhanahu wa taala menghendaki menjadikan pohon, maka yang jadi pohon. Allah Subhanahu wa taala menghendaki menjadikan malaikat, maka yang jadi malaikat. Itu ngarannya mufakat iradat ngarannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan sesuatu, mengadakan sesuatu dan meniadakan akan sesuatu. Jadi si kudrat ini mengadakan, meniadakan, itu aja tugasnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan akan sesuatu itu tidak menghendaki dengan alat. Apa Allah kehendaki dijadikan, hendak menjadikan langit. Kada menghendaki dengan alat. Hendak jadikan bumi, kada menghendaki dengan alat, tetapi Allah menjadikan dengan kudratnya, yakni dengan zatnya. Dengan kudratnya, dengan sifat kudratnya, dengan sifat kudrat artinya Allah Subhanahu wa taala kuasa menjadikan langit, kuasa menjadikan bumi, kuasa menjadikan barang yang diantara keduanya itu tadi. Allah taala menjadikan sesuatu itu tidak berhajat kepada alat. Namun kita kuasa, tetapi pekerjaan kita itu membutuhkan alat. Umpama kita hendak mengolah sampah. Nah, hendak mengolah sampah itu mesti membutuhkan alat. Ada papannya, ada pakunya, ada gergajinya, ada katamnya. Nah, ada hingkat manusia ini menjadikan sesuatu terkecuali dengan alat-alat itu tadi. Umpama kita hendak masaki buah nangka, mesti ada apinya, mesti ada wadahnya, mesti ada banyunya di dalam itu tadi. Hendak masaki itu. Allah Subhanahu wa taala hendak memasakkan sesuatu itu dengan kudratnya, maka jadi memasakkan buah nangka kada perlu geringsing, memasakkan buah nangka kada perlu banyu, memasakkan buah nangka kada perlu alat. Itulah Allah Subhanahu wa taala amat kuasa. Berbeda dengan kita, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ijad, ada kita ihtisab, usaha dan ikhtiar. Jadi kudrat tarif menyatakan dari Allah Subhanahu wa taala menjadikan ia akan sesuatu, mengadakan ia akan sesuatu, dan meniadakan ia akan sesuatu itu dengan kudratnya juga. Jadi kudrat itu mengadakan si mungkin ini, mengadakan dan meniadakan si mungkin. Jadi mungkin itu bahagi 4 aja. Nah, semuanya antum mungkin, langit mungkin, bumi mungkin, kita manusia mungkin. Nah, semuanya antum mungkin, umur mungkin, amal mungkin ngarannya. Iman mungkin juga, ibadah mungkin juga, betul mungkin. Nah, semuanya itu mungkin. Cuman dikumpulkan oleh musannif bahwasanya mungkin itu terbagi 4 aja. Yang pertama mungkin itu adalah mungkin makdum ba'dal wujud. Artinya mungkin yang tiada setelah ada. Mungkin yang tiada setelah ada. Nah, ini ngarannya taksir ngarannya. Kudrat taksir, memberi bekas. Mana mungkin makdum badal wujud? Contohnya Nabi Adam alaihi salam, dulu tidak ada, sekarang sudah ada lagi. Paninian kita dahulu ada, wah ini ada lagi. Umur kita nang semalam ada, hari ini ada lagi. Nang semalam tuh hilang dah. Muda kita dulu, kita muda, wah ini ada lagi, hilang dah muda. Nah itu apa ngarannya? Taksir, memberi bekas kenyataan Allah Subhanahu wa taala berbuat dengan kudratnya. Yang ada ditiadakannya. Lihat kita dulu jelas waktu
Wah ini sudah Tuhan hilang penglihatan. Ini taksir kudrat Allah Ta'ala menghilangkan yang sudah ada. Pendengar dahulu jelas, wah ini kada jelas lagi. Awak dahulu anom, wah ini Tuhan hilang anomnya kan. Nah ini adalah taksir kudrat berlaku pada kita ini tiap-tiap saat. Taksir kudrat apa aja nanti alamnya, nah ada hilang, ada. Nah itu adalah taksir kudrat perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nyata nampak kelihatan. Dan kedua, mungkin maujud ba'dal adam. Mungkin maujud ba'dal adam itu adalah mungkin yang ada setelah tiada. Nah, dulu kan tidak, wah ini ada, mana buktinya alam nah. Sebagian alam nah. Nah dulu kan ada alamnya, dulu dijadikan Allah Ta'ala ada. Kita dulu kan tidak dijadikan Allah Ta'ala dengan kudratnya nyata dapat dilihat oleh mata. Inilah yang disebut tadi sifat yang maujud itu tadi. Sifat yang maujud yang ada, yang berdiri dengan zat Allah Ta'ala, nampak kelihatan, terbukti Allah Subhanahu wa Ta'ala kuasa, terbukti Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak. Seperti langit contohnya, bumi contohnya, seperti kita contohnya dulu kerja kita nih, sekarang ada. Nah ini adalah taksir perbuatan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala nyata, ngarannya apa ngarannya, ma'iyah ngarannya, taksir ma'iyah, kudrat taluk ma'iyah ngarannya, nyata, kenyataan. Dan ketiga, hukmiyah. Apa itu hukmiyah? Hukmiyah itu hukum mungkin sayujad. Yang ketiga mungkin sayujad, artinya yaitu mungkin yang lagi akan ada, akan datang seperti hari kiamat. Nah ini mungkin akan datang pada hari kiamat, kuasa Tuhan menjadikan walaupun belum terjadi. Nah ya pada hukum saja dah. Rezeki kita esok ada kadanya kada tahu kita, cuman ditentukan sudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur kita esok nah, karena esok lagi nah, ada kan lagi banyak, ada kan Tuhan sudah mengetahui rancangannya itu tadi. Seperti hari kiamat akan datang, dipadahkan itu mungkin sayujat, yang mungkin akan diperdapati, yang mungkin akan datang, apalagi surga kalau dan lain-lainnya. Yang keempat, mungkin alimallahu annahu lam yujad, yaitu mungkin di dalam ilmu Allah padahal ia tiada dijadikan, seperti iman Abu Jahal dan iman Abu Jahal. Ini termasuk iman, ini kalau termasuk mungkin tadi. Mungkin alimallahu annahu lam yujad. Jadi kudrat itu terbagi, kudrat itu tadi meniadakan si mungkin. Mungkin tadi bagi empat. Mungkin makdum ba'dal wujud, mungkin wujud maujud ba'dal adam, mungkin sayujad, mungkin alimallahu annahu lam yujad. Itu nah. 4. Lalu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an, nahnu qaddarna bainakumul mauta, bermula kami mentakdirkan kami antara segala kamu akan mati segala kamu. Jadi kita lihat segala perbuatan di dalam dunia ini adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang terjadi, yang kita lihat kenyataannya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan juga yang berbuat, tiada yang lain yang berbuat. Nah jadi tetap sudah pada etikat kita, tetap sudah pada keyakinan kita, sifat menerangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kuasa, ta'rif menerangkan Allah Subhanahu kuasa, mengadakan dan meniadakan. Dalil Quran membenarkan bahwa benar Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat kuasa. Nih, lalu kita sudah tanamkan di dalam hati, tinggal lagi kita menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ujiannya? Nah, jika di dalam etikat kita, keyakinan kita tetap sudah di dalam hati sesuai dengan dalil Al-Quran, benar Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat kuasa, lalu dihadapkan kita dengan kenyataan-kenyataan. Nasi lapar dengan sebab makan kenyang, haus dengan sebab minum hilang haus, sakit dengan sebab minum obat sembuh sakit.
dengan sebab karena parang dapat luka. Nah, pada penglihatan mata kita nang zahir bahwasanya yang mengenyangkan itu tadi nasi, yang menghilangkan haus itu tadi air, yang melukai itu parang. Tetapi apabila tatap ya tingkat kita kada berubah, jika berubah tah mengenyangkan nasi, yang melukai parang, yang menghilangkan haus tadi air, maka ini artinya belum lagi beriman dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala, belum lagi beriman dengan sifat kudrat Allah Subhanahu wa taala. Lalu lah orang beriman dengan sifat kudrat itu macam mana? Walaupun tadi dihadapkan dengan nasi mengenyangkan, parang melukai, air menghilangkan haus, tetaplah keyakinannya yang mengenyangkan Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah makan, yang menghilangkan haus Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah minum, yang melukai Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah parang. Padahal parang itu tidak memberi bekas dengan sendirinya, nasi tidak memberi bekas dengan mengenyangkan, limbah itu air tadi tidak memberi bekas dengan menghilangkan haus. Kita uji aja toh, jika nasi itu memberi bekas, ujung nasi itu memberi bekas, itu aja nasi itu mengenyangkan lah, ada mengenyangkan. Nah, ini bukti bahwa nasi itu tidak memberi bekas pada mengenyangkan. Benyu tuh, jika benar benyu itu memberi bekas pada menghilangkan haus, itu aja benyu tuh, hilanglah haus, kada hilang terus dikinom. Artinya benyu itu apabila tidak dikinom kada menghilangkan haus. Nah, ini membuktikan bahwa benyu itu tidak menghilangkan, tidak memberi bekas kepada menghilangkan rasa haus. Demikian juga parang tadi toh, parang tadi tersentuh hanya luka. Nah, bila kada tersentuh dilihatkan hanya melukai, kada luka, ngerti lah, kada melukai parang tadi, buktinya lihatkan aja parang tuh, bila kada tersentuh kada lukai. Nah, ini membuktikan bahwasanya parang itu tadi tidak memberi bekas kepada melukai. Jadi kudrat Allah Subhanahu wa taala ini tadi, kita beriman Allah Subhanahu wa taala bersifat kudrat, artinya kuasa. Segala sesuatu yang terjadi di alam ini kepada mengadakan, meniadakan, menghidupkan, mematikan, nah semuanya itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Orang minum racun dia mati sampai ke dalam hati, maka kafir hukumnya. Orang makan dia kenyang dengan sebab makan tadi nasi mengenyangkan sampai ke dalam hati, kafir hukumnya. Orang minum air hilang dia haus, benyu tadi menghilangkan haus, jadi etika sampai ke kafir hukumnya. Jadi kita hendaklah ingat-ingat bahwasanya setiap sesuatu dengan sebab makan tadi kenyang, Allah juga mengenyangkan. Demikianlah seterusnya. Lalu namun tiada mun hanya Allah Subhanahu wa taala yang berbuat di alam ini, perbuatan kita nih apa ngarannya? Perbuatan kita nih. Nah, perbuatan kita ini adalah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi etikat kita, etikat ahli sunnah wal jamaah, perbuatan ada perbuatan usaha dan ikhtiar kepada kita, namun di dalamnya ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita hingga sembahyang ditolong Allah Subhanahu wa taala. Ada perbuatan kita umpama puasa. Nah, puasa kita tak ingat di dalam hati atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dengan seperti kaum apa tuh Qadariyah lawan Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah itu dia beretikat. Etikatnya itu hanya ia pun membuat puasa ia ngerjakan sampai ke dalam hati, sembahyang ia menggawi, zakat ia menggawi sampai ke dalam hati. Ini orang-orang Mu'tazilah, nah etikatnya sesat. Yang kedua etikat Jabariyah. Etikat Jabariyah itu nah dia beretikat bahwasanya semua perbuatan makhluk ini adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Makan perbuatan Tuhan, minum perbuatan Tuhan, sembahyang perbuatan Tuhan, kada sembahyang perbuatan Tuhan, puasa perbuatan Tuhan, kada puasa perbuatan Tuhan juga. Jadi semuanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah etikat yang salah. Lalu yang pertama tadi salah juga. Yang kedua ini bersalah juga. Nah, etikat yang benar ahli sunnah wal jamaah, aku bisa sembahyang dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, aku berbuat bekerja dan itu sebagainya adalah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita ada gawian yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, ada gawian yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Gawian yang disuruh kepada kita seperti sembahyang, puasa, zakat.
dan lain-lainnya. Gawian yang dilarang kepada kita seperti meninggalkan sembahyang, meninggalkan puasa, segala kewajiban-kewajiban. Ada gawian yang harus disuruh Tuhan juga seperti makan dan minum dan lain sebagainya itu tadi. Jadi semuanya itu kita dapat kerjakan dengan kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya, kudrat ini artinya Allah Subhanahu wa taala kuasa, hanya Allah yang kuasa. Sifat tadi menerangkan, menjelaskan Allah Subhanahu wa taala kuasa. Ta'rif menjelaskan Allah Subhanahu wa taala kuasa, mengadakan mungkin dan meniadakannya, lalu dibenarkan oleh Al-Qur'an bahwasanya benar Allah Subhanahu wa taala kuasa. Jadi kita tetap tanamkan di dalam hati dengan i'tikad yang yakin benar Allah Subhanahu wa taala kuasa. Tinggal lagi kita menghadapi ujian-ujiannya itu tadi, menghadapi segala adat-adat itu tadi. Jika kita mengingat adat-adat itu semuanya itu tadi adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala, maka selamat bagus keimanan kita di dalam mengimani kudrat ini tadi. Tetapi apabila dengan sebab-sebab itu tadi berpindah keyakinan kita kepada nafsu yang menganyangkan, nah berarti rusak i'tikad kita di dalam mengimani sifat kudrat itu tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya Rahman Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fi dinina wa 'allimna ta'wilana wa rzuqna ilma wa fahma wa hidayata wa tawfiqa. Allahumma astur uyuba ma'alimina wa la tasab barakata ilmina. Allahumma ja'alna waladana wa ahlana min ahli ilmi wa ahli khair. Allahumma astur uyuba ma'alimina wa la tasab barakatina wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.